Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Friska Meliananda Putri dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 13. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan secara singkat mengenai menyerahnya Jepang terhadap sekutu hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan yang diraih oleh Indonesia bukan semata-mata kemerdekaan yang diberikan penjajah kepada Indonesia, melainkan kemerdekaan Indonesia ini diraih dengan perjuangan dan peristiwa-peristiwa yang menyertainya. Beberapa peristiwa yang menyertai hingga Indonesia merdeka. Yang pertama adalah Jepang bertekuk lutut terhadap sekutu. Hal ini dilatar belakangi karena terjadinya pengeboman atau penjatuhan bom atom di dua kota di negara Jepang, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki. Pada saat itu, Jepang terdesak dan kalah setelah dua kota di negaranya dibom atom oleh Amerika Serikat, yaitu di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Karena hal ini, di kota Hiroshima dan Nagasaki merupakan kota terpadat di mana saat itu kota tersebut menjadi markas militer milik Jepang, sehingga banyak tentara-tentara Jepang yang wafat setelah terjadinya pengeboman, sehingga Kaisar Jepang menyerah tanpa syarat terhadap sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Sebelum peristiwa ini, setelah pengeboman yang pertama terjadi di Jepang, yaitu di Hiroshima, Jepang terdesak dan terpaksa memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sehingga pada 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang, Dokuritsu Junbi Inkai, yang memiliki tugas yaitu melanjutkan tugas dari BPUPKI. Lembaga PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. PPKI beranggotakan 21 orang dari perwakilan daerah-daerah di Indonesia, yaitu dari Jawa terdapat 12 wakil, dari Sumatera terdapat 3 wakil, dari Sulawesi 2 wakil, dari Kalimantan 1 wakil, Sunda Kecil 1 wakil, Maluku 1 wakil, dan golongan penduduk Cina ada 1 wakil. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945, setelah pengeboman kedua terjadi di kota Nagasaki, Jenderal Terauchi mengundang Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Regimen Widyodiningrat untuk menemuinya di Dalat, Saigon, di mana dalam hal ini membahas mengenai bahwa Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai janji yang sudah ditetapkan. Dan di pertemuan ini, Jenderal Terauchi mengucapkan selamat kepada Insinyur Soekarno yang telah menjadi ketua PPKI. Peristiwa yang kedua yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 15 Agustus 1945, setelah kepulangan 3 tokoh tersebut ke Indonesia, keadaan Jepang dan Indonesia semakin memanas. Terlebih setelah kabar menyerahnya Jepang terhadap sekutu terdengar di telinga para kaum muda, salah satunya adalah Sultan Syahrir. Sultan Syahrir mendesak supaya Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Namun, Soekarno dan Muhammad Hatta enggan melakukan itu. Sehingga pada tanggal 16 Agustus 1945, Sultan Syahrir membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Hal ini bermaksud untuk menjauhkan golongan tua dari pengaruh Jepang dan mendesak agar keduanya mau untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok, peristiwa yang ketiga adalah peristiwa perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta setelah adanya kesepakatan antara kaum muda dengan Ahmad Subarjo mengenai kemerdekaan Indonesia. Pada pukul 9 malam, Soekarno-Hatta sampai di Jakarta dan langsung menuju ke rumah Laksamana Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta, untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Teks proklamasi kemerdekaan tersebut dirumuskan oleh 3 tokoh, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, di mana masing-masing tokoh ini memberikan usulan mengenai
teks proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, kata proklamasi diusulkan oleh Insinyur Soekarno, dan kami bangsa Indonesia menyatakan diri kemerdekaan Indonesia diusulkan oleh Ahmad Subarjo, dan hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya diusulkan oleh Muhammad Hatta. Naskah tersebut akhirnya selesai dan ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik, dan ada kata-kata ditandatangani tersebut ditandatangani atas nama bangsa Indonesia oleh Soekarno-Hatta. Itu merupakan usulan dari Soekarno. Selesai pengetikan teks proklamasi tersebut, peristiwa berikutnya atau peristiwa terakhir yang keempat adalah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Naskah proklamasi yang sudah selesai diketik akhirnya ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pembacaan ini pada mulanya dilaksanakan di Ikada, di lapangan Ikada, namun karena sudah tercium oleh tentara Jepang, maka tentara Jepang menjaga ketat lapangan Ikada tersebut dengan perlengkapan bersenjata lengkap. Akhirnya, karena hal tersebut, pembacaan teks proklamasi dilaksanakan di kediaman Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pembacaan teks proklamasi tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang dihadiri oleh beberapa tokoh nasional Indonesia, yaitu ada Ki Hajar Dewantara, Otto Iskandar, Dr. Muwardi, Suwiryo, A.A. Marimis, dan masih banyak tokoh lainnya. Teks proklamasi terdapat susunan acara, yaitu yang pertama adalah pembacaan teks proklamasi, yang kedua pengibaran bendera sekaligus menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah sambutan dari wali kota. Pada saat ini proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan pengibaran bendera yang dikibarkan tersebut merupakan hasil jahitan tangan dari Ibu Fatmawati sendiri. Nah, demikianlah beberapa pemaparan mengenai kemerdekaan Indonesia dari awal, yaitu dari menyerahnya Jepang terhadap sekutu hingga pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpesan kepada seluruh generasi muda Indonesia, jangan sekali-kali kita melupakan jasa-jasa yang sudah pahlawan lakukan terhadap kita, karena tanpa mereka, kita tidak akan merasakan kemerdekaan Indonesia saat ini. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda wajib mengisi kemerdekaan Indonesia dengan melakukan hal-hal positif. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.